Ya, selamat pagi. Pada mata kuliah ilmu peresepan pengobatan tradisional hari ini kita akan masuk materi formula pelancar darah atau lisi C ya. Untuk formula pelancar darah sendiri, fungsinya adalah menyegarkan sirkulasi darah, kemudian menghilangkan statis darah dan menghilangkan perdarahan. Jadi memang dia itu fungsinya untuk mengatasi penyakit darah yang tipenya ekses ya. Jadi kalau ekses berarti kalau ada aliran darah yang nggak lancar ya atau statis, itu make formula pelancar darah ini. Tapi kalau tipe yang defisiensi kita sudah pernah bahas ya, dia pakai yang herbal tonic ya, tonik untuk darah, tonifikasi darah. Itu sudah kita bahas, di pertemuan yang sebelumnya ya, yang formula untuk tonik. Untuk golongan formula pelancar darah ini sendiri itu dibagi jadi 2, yaitu yang fungsinya menyegarkan darah dan menghilangkan statis, kemudian menghentikan perdarahan. Jadi ada 2 untuk formula pelancar darah ini, subkategorinya. Kemudian, sebelum kita masuk lebih jauh dari apa itu contoh-contoh formulanya, kembali ingat tentang pola diferensiasi sindrom, SUE atau darah ya. Eee, untuk tipe, pola sindromnya untuk, eee, terkait darah itu dibagi jadi 2 sih, dibagi jadi 4 antara lain defisiensi darah. Berarti kalau defisiensi darah kita ya formula yang kita pakai lebih ke tonik ya. Dan kalau statis darah, terus juga panas darah dan darah yang hilang atau perdarahan itu bisa memakai, formula golongan pelancar darah ini nanti. Jadi kasus-kasusnya nanti pola sindrom yang dipakai yang kebanyakan muncul, terjadi statis darah atau ada panas di darah atau yang modelnya perdarahan. Kemudian apa sih bedanya antara yang formula yang sebelumnya kita bahas, formula stagnasi Qi dengan formula, statis darah ini ya, kita bisa dilihat di tabel kanan sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada, perbedaannya misalnya dari segi nyerinya. Kalau stagnasi Qi itu biasanya dia lebih banyak, perasaan distensi ya atau perasaan penuhnya ya daripada nyerinya. Tapi kalau statis darah ini dia lebih banyak perasaan sakit ya, rasa sakitnya daripada rasa distensinya itu. Kemudian dari lokasinya sendiri, untuk stagnasi Qi itu lebih banyak, dia itu lokasi nyerinya itu berpindah-pindah ya, tapi kalau statis darah biasanya terlokalisasi di daerah yang memang, mengalami statis darah tersebut. Kemudian dari karakteristiknya biasanya, eee, stagnasi Qi distensi ya, distensi nyerinya. Kalau model yang statis darah itu tetap ya biasanya. Terus juga ada massa abdominal apa tidak, kalau stagnasi Qi biasanya bisa ada bisa tidak, kalau biasanya statis sih ada ya, terfix di situ. Terus juga untuk kulitnya, di kulit itu kalau terjadi stagnasi Qi itu biasanya nggak nampak ya. Tapi kalau stagnasi darah biasanya akan muncul keunguan gitu ya di kulit kita itu. Kalau di wajah, kalau yang dari Qi tidak berubah ya, tapi kalau yang stagnasi darah biasanya akan berubah jadi warnanya itu lebih gelap atau dia itu biru kehijauan. Terus lidahnya kalau masih stagnasi Qi biasanya dia tuh masih normal atau sedikit merah, sedangkan kalau sudah statis darah itu biasanya, di sisinya itu keunguan ya. Terus kalau nadinya di Qi biasanya
senar ya. Kalau di stagnasi darah ini bisa senar, bisa berombak ya, tergantung kondisi pasiennya. Kemudian dari penyebab dari stagnasi darah itu sendiri apa? Bisa dari awalnya tuh dari stagnasi Qi dulu. Terus kemudian stagnasi ini karena tidak terjadi pergerakan ya, berarti Qi-nya stuck kan, Qi-nya mandek kan, sehingga terjadilah stagnasi darah. Kan memang Qi dan darah itu sangat terkait kan. Dia itu maksudnya Qi itu bisa darah bisa bergerak karena ada Qi, terus juga Qi itu butuh juga darah, jadi sangat terkait ya. Jadi kalau terjadi stagnasi Qi ya pasti akan berefek ke stagnasi darah atau status darah. Kemudian dari defisiensi Qi. Kalau Qi-nya defisien ya dia juga ketidakmampuan untuk bergerak ya kan. Qi kan energi, kalau dia aja lemes ya, energinya nggak ada, berarti kan membuat darahnya juga stuck ya, statis nggak bergerak. Kemudian darah panas itu juga membuat pergerakan panas itu membuat darah itu bergeraknya dia itu tidak terkontrol ya biasanya, sehingga bisa kalau semakin gerakannya terlalu apa itu tidak terkontrol, dia bisa stuck di satu tempat gitu. Terus juga defisiensi darah sendiri ya, kalau darahnya defisien berarti kan juga tidak banyak, tidak bisa bergerak gitu, sehingga juga menghasilkan statis darah. Kemudian juga dingin ya, dingin yang dari interior itu membuat darah membeku kan. Kalau darah membeku berarti kan darahnya juga mandek, nggak bisa bergerak. Kemudian kalau manifestasi dari statis itu juga bisa berkembang jadi panas darah juga. Jadi juga akan dapat menyebabkan ini ya, menyerang organ-organ dalam kita seperti di jantung, liver, uterus, maupun usus halus ya. Jadi nanti apa itu tanda gejalanya itu akan ditunjukkan yang terjadi misalnya kalau kita kemarin belajar ginekologi ya, kalau ada panas darah, terus juga menyerang uterusnya, makanya akan terjadi perdarahan di vaginanya gitu. Kemudian kalau di itu panas darahnya itu menyerang usus, berarti dia akan menyerang ini ya, fungsi pencernaannya kan, sehingga di fesesnya ada darahnya seperti itu. Jadi tergantung organ yang terkena panas darah. Kemudian kalau dari status darah ini juga bisa terjadi di semua organ tubuh kita ya. Bisa di livernya, di jantungnya, di paru-parunya, dan kalau ciri umumnya nanti akan kita bahas ya, karena setiap ramuan itu akan ada ciri-ciri khususnya. Biasanya tanda gejalanya seperti apa, yang jelas wajahnya itu jadi gelap, terus bibirnya keunguan, terus ada nyeri yang terlokalisir, terus juga ada massa di abdominalnya, terus kukunya keunguan, kemudian juga lidahnya ungu, nadinya senar atau berombak. Terus tergantung lagi, dia itu terjadinya di organ liver kah, atau jantung, atau paru, atau lambung, atau usus, ya, atau uterus, itu akan ada ciri tambahannya di mana organ yang terkena. Contohnya kalau perdarahan, apa itu status darahnya itu terjadi di uterus, kita tahu sendiri kalau uterus itu kan memegang fungsi menstruasi wanita ya. Jadi biasanya kalau dia status darahnya terjadi di uterus akan pengaruhi pola menstruasinya, entah itu jadi nyeri ketika menstruasi atau dia menstruasinya tidak teratur, lebih cepat atau lebih lambat seperti itu. Nanti kita akan bahas, setidaknya kalian sudah punya gambaran ya untuk pola sindrom dari penyakit darah ini apa aja, sehingga kita bisa klopkan dengan formula yang akan kita bahas hari ini.
Oke, kemudian saya akan menjelaskan yang tadi formula peregulasi darah kan dibagi dua. Yang pertama adalah menyegarkan darah dan menghilangkan statis, berarti dia itu untuk kasus yang pola sindromnya stagnasi darah tadi. Contohnya, kalau secara kedokteran barat misalnya trauma akut, terus cedera kronik, terus juga kasus A menor, bis menor, retensi lokia, hemiplegia, nyeri dada, nyeri epigastrik, onset awal pada penyakit ulcer. Terus juga manifestasi klinisnya biasanya rasa sakitnya tajam, menusuk di lokasi yang tetap ya, sesuai dengan penjelasan di PPT saya sebelumnya ya. Terus juga rasa sakitnya biasanya intensif dengan tekanan, terus ada rasa kekakuan dan kekerasan di daerah yang terkena saat dipalpasi. Terus juga lidahnya itu biasanya warnanya gelap atau ungu dan ada di kulitnya itu ada kayak PTK ya, kayak kemerahan di bawah kulit atau keunguan gitu, yang menonjol dan jelas. Untuk herba yang dipakai untuk yang subkategori yang pertama ini ada Johnsyong, Tauren, Honghua, Jisoo, dan Tansen. Untuk formula Tau He Zheng Si Tang, Sui Fu Ju Yu Tang, Fu Yuan Huo Su Tang, Wen Jin Tang, Seng Hua Tang Si Se Xiao San ya. Kemudian yang subkategori kedua itu ada formula perdarahan ya, karena kan menghentikan perdarahan berarti kasus yang ditangani ya yang sudah mengalami perdarahan ya. Contohnya epitaksis, hemoptisis, hematemesis, jadi kayak muntah darah, terus juga perdarahan menstruasi abnormal, juga hematosesia, jadi keluar keluar darah di area misalnya urinnya tadi ada darahnya, fesesnya ada darahnya, seperti itu ya contohnya. Dan, untuk kasus perdarahan ini, sedikit complicated ya kasusnya itu agak rumit ya daripada yang model stagnasi darah tadi, jadi kita perlu pertimbangkan karakteristik penyebab perdarahannya, yaitu apakah tipe dingin, panas, defisiensi, atau ekses, atau lihat lokasinya, dia itu yang terkena perdarahannya bagian atas apa bawah tubuh kita. Terus juga urgensinya, dia itu kasusnya perdarahannya akut atau kronik ya. Kemudian untuk herbanya sendiri yang dipakai untuk yang penyebab perdarahannya karena panas, itu bisa pakai cepaye, xiaoji, paimogen, tiu ya. Untuk yang kasus dingin, kita bisa pakai paojing, aye, fulongkan. Untuk yang kasus statis darah, itu bisa pakai sangci sama puhuang. Untuk perdarahan di bagian atas tubuh itu pakai Niusi Tahuang, dan perdarahan di bagian bawah itu Jingje, Sengma, sama Huangji. Dan sebagai catatan untuk perdarahan bagian atas kita harus resepkan apa itu herba yang dia itu fungsinya untuk menurunkan ya, fungsinya sifatnya itu turun ke bawah seperti itu ya. Karena kan kalau kita resepkan herba yang dia itu karakteristiknya naik, berarti kan perdarahannya nggak bisa dihentikan, jadi harus pakai sistem yang berlawanan ya. Nah, jadi kalau peradanannya bagian atas ya kita harus beri dia herba yang dia itu karakteristik sifat dasar herbanya itu turun ke bawah. Kemudian untuk perdarahan bagian bawah juga sebaliknya. Berarti kita harus resepkan herba-herba yang dia itu sifatnya mengangkat atau ke atas ya. Seperti Jingje, Sengmah, dan Huangji. Jadi prinsipnya itu berlawanan ya untuk perdarahan di bagian atas dan bagian bawah. Dan kalau formula itu biasanya contohnya si Huisan, Huang Huasan, Huang Tutang, Chow Aitang ya. Kemudian yang jadi perhatian dan kontraindikasi dari formula peregulasi darah ini yang pertama penggunaan herba itu yang fungsinya menyegarkan darah itu dapat mengkonsumsi dan merusak qi dan darah
jika digunakan dalam dosis besar dan dalam jangka waktu lama, sehingga perlu ditambahkan herbal tonic C dan darah ya, untuk mengurangi efek samping dari formula peregulasi darah yang kita berikan. Kemudian formula peregulasi darah ini kan karakteristiknya itu bergerak dan menyebar ya, karena kan sifatnya dia itu fungsinya menghilangkan statis tadi ya. Jadi kan karakteristik dasarnya itu bergerak dan menyebar, makanya harus digunakan secara hati-hati selama kehamilan dan, untuk pasien yang memiliki kondisi hipermenorea ya. Kemudian pemakaian yang berlebihan, overdosis, dan jangka waktu lama itu dapat menyebabkan lebih banyak perdarahan malahan, bukan menghentikan perdarahannya. Jadi jika perdarahan itu disertai statis darah, misalnya pada kasus trauma, cedera trauma, herba regulasi darah itu harus digunakan untuk membersihkan, sisa stagnasi darahnya ya, dan, mengambil tindakan yang tepat untuk juga menghentikan perdarahannya. Kemudian formula yang sifatnya astringen, astringen kan memperkuat ya, harus digunakan secara hati-hati pada kasus perdarahan. Karena kan, dia itu fungsinya mengikat dan mempertahankan sesuatu ya, jadi efeknya akan berkontribusi terhadap malah statis darah, jadi berlawanan dengan prinsip, herba peregulasi darah itu. Kemudian yang tadi yang di slide sebelumnya ini penjelasannya ya. Jadi untuk perdarahan di tubuh yang bagian atas itu tidak boleh diobati dengan herba yang sifatnya naik dan mengangkat. Kemudian perdarahan di bawah itu tidak boleh digunakan herba yang sifatnya turun dan tenggelam. Oke, bisa dipahami untuk yang menjadi perhatian dan kontraindikasinya. Kita sekarang masuk ke formula yang jadi contoh ya, itu apa aja. Saya mengambil untuk menyegarkan darah dan menghilangkan statis itu ada 6 ya, 6 formula yang akan kita pelajari. Untuk menghentikan darah ada 3 ya contohnya. Kita langsung aja masuk yang subkategori pertama, yaitu menyegarkan darah dan menghilangkan statis. Ada Tauhe Seng Cheng Sitang, sumbernya dari kitab Sang Hanun, isinya itu ada tauren, tahuang, uce, cikancu, sama mangxiao. Untuk persiapan formulanya, kita rebus ya 4 herbal yang awal duluan ini, kemudian ambil rebusannya dan yang dicampur terakhir mangsiaunya ya. Kemudian indikasi untuk formula ini yaitu penumpukan darah atau Chu Shui yang terjadi di ciao bawah disebabkan oleh akumulasi statis darah dan panas di ciao bawahnya. Ditandai dengan nyeri distensi, terus juga spasme di perut bawah, buang air kecilnya masih normal, demam di malam hari, ada blokade menstrual ya, menstrualnya jadi terganggu ya, yang disebabkan statis dari darahnya, juga ada nyeri menstruasi, delirium, siporia, mania, nadi dalam, eksesif dan berombak. Kemudian analisisnya dari sumber teks klasik itu menjelaskan bahwa transmisi patogen eksternal yang menyerang ciao bawah itu berdampak pada statis darah dan panas ya yang menyumbat ciao bawah. Kemudian jika tidak teratasi maka akan terjadi nyeri akut di abdomen bawahnya. Dan akumulasi darah di ciao tengah ini juga sebenarnya tidak mengganggu transformasi ginjalnya ya, walaupun dia terjadinya di ciao bawah, sehingga tadi di tanda gejalanya itu buang air kecilnya masih normal. Untuk panas di level darah itu biasanya ditandai dengan demam di malam hari. Kemudian jantung itu kan fungsinya mengatur darah dan sen ya, sehingga ketidakabnormalan
itu menyebabkan tadi ya gangguan kejiwaan seperti delirium, mudah marah, terus juga haus dan mania ya. Dan akumulasi dan statis darah di abdomen bawah itu menghambat sirkulasi darah ya, sehingga tadi bisa terjadi amenor ya, tidak menstruasi atau dismenor pada wanita. Lanjut untuk aksinya mengatasi statis darah ya dengan metodenya purgasi. Untuk analisis formulanya yang dipakai di sini rajanya itu tauran ya dan tauhuang ya. Yang bila keduanya dipakai itu untuk mereduksi statis dan panas ya. Juga si tauran sendiri kan itu sifatnya memperkuat darah ya dan mengatasi statis, tahuangnya itu menghilangkan statisnya dengan metode purgasi dan mempurgasi panasnya. Kemudian dari sebagai deputinya ada Mangsha dan Kuce. Mangsha itu untuk eh, apa ya, menyebarkan panasnya ya, supaya tidak terakumulasi di situ, juga melunakkan massa, juga membantu tahuang untuk mempurgasi panas dan menghilangkan statisnya. Kuncinya sendiri itu untuk membuka blok ya, blokade dari yang terjadi di pembuluh darahnya, terus juga membantu tauren untuk memperkuat darah dan mengatasi statis. Juga juga dia itu mendinginkan ya, sifatnya itu mendinginkan dan sejuk ya, sehingga Mangsho dan Tahuang itu bisa juga mendinginkan darah ya. Kemudian ada Ciganco itu untuk melindungi lambung dan menenangkan Chow tengah, kemudian juga mengharmoniskan seluruh komponen yang ada di herba ini ya, formula ini. Ini untuk gambar ini ya, herba yang dipakai ya. Setiap kalian apa itu misalnya tadi kemarin saya suruh mencari formula itu, kalau memang tidak tahu gambarnya tauran itu seperti apa, itu kalian cari ya supaya kalian nanti ingat gitu bentuknya tauran itu seperti apa, yang akan permudah kalian ketika kalian meresepkan obat ke pasien kalian ya nantinya gitu. Oke, kemudian untuk modifikasinya ini bisa dilihat ya di tabel ini. Kalau misalnya ada blokade menstruasi dengan nyeri saat menstruasi ya, yang disebabkan statis darahnya, berarti kita prinsipnya menutrisi dan menyegarkan darahnya dengan menambahkan siwutang. Untuk stagnasi qi, berarti kita harus meregulasi qi dan mengatasi nyerinya. Bisa ditambahkan xiangfu, yao, jese, suang, xingpi, dan muxiang. Untuk trauma injury, dan retensi darah statis, dan nyeri yang kontinu, itu berarti kita menyegarkan darah. Menyegarkan itu berarti kan kita merefresh kembali supaya darahnya itu tidak stuck di situ ya, dan mengatasi nyerinya gitu. Itu bisa dipakai dengan Jesao, Tang Kue Wei, Honghua, Sumu, dan Sanchi. Untuk ada perdarahan di hidung ya misalnya, yang disebabkan naik stagnasi darah yang naik ya, karena api yang menyala ya, itu bisa membersihkan panasnya dan mendinginkan darahnya dengan sengti, mutanpi, dan cece. Untuk aplikasi modernnya itu biasanya untuk kasus misalnya inflamasi pelvik, terus retensi plasenta, peradangan intestinal, dan endometriosis. Untuk kontraindikasinya, jika pasien itu masih memiliki sindrom eksterior yang tidak terselesaikan, yaitu prinsipnya kita harus selesaikan sindrom eksteriornya dulu dan kemudian gunakan formula penghilang statis darahnya ini ya. Dan formula ini tidak dapat diaplikasikan pada wanita hamil karena memberikan efek penghilang
statis yang sangat drastis ya, karena melalui purgasi, jadi tidak diindikasikan untuk wanita hamil. Ya, lanjut ke formula kedua di subkategori pertama ya, masih fungsinya untuk golongan yang menyegarkan darah dan menghilangkan statis, itu ada Suefu Chuyutang. Dia ini komponennya lebih banyak ya dari formula sebelumnya ya, ada Tauran, Honghua, Tangkue, Seng Tihuang, Juanxiong, Chisao, Niuxi, Jigeng, Caihu, Jiganzhou, dan Ganzhou. Xiao dan Gancau. Preparasinya bentuknya ramuan ya, jadi ini direbus semua ya, dijadikan ramuan. Indikasinya ini untuk statis darah atau suefu ya, yang terjadi di dada, ditandai ada nyeri dada, sakit kepala, nyeri kronik yang ditusuk-tusuk di lokasi tertentu. Kemudian juga pasiennya itu cegukan terus-menerus, tersedak saat minum, terus juga mual, panas dalam, pusing, palpitasi parah, insomnia, melamun, tidak sabar, mudah marah, demam, pasang surut di malam hari, bibir atau matanya itu gelap, lidahnya merah, gelap dengan ekimosis atau bintik keunguan, nadinya senar berombak kencang ya. Untuk analisisnya, statis darah itu menghalangi pergerakan qi yang ada di dada, sehingga terjadilah nyeri dada dan hipokondrianya tadi. Kemudian obstruksi juga mencegah yang itu naik ke atas kepala ya, sehingga tadi timbul sakit kepala kronis yang membandel atau sulit dihilangkan. Dan kemudian penyumbatan aliran darah di meridian itu disebabkan statis darah lokal yang menyebabkan nyeri kepala yang menetap dan menusuk-nusuk tadi. Dan jika statis darah itu menghalangi lambung, lambung itu akan memberontak ke atas. Makanya tadi ada gejalanya itu cegukan yang tidak berhenti-henti dan ada sensasi tersedak ya saat minum, juga nafasnya kering. Dan statis darah yang dalam jangka waktu panjang itu bisa bertransformasi jadi panas ya dan mengekang qi sehingga terjadi transformasi tadi ya menjadi api. Kemudian statis darah itu dapat juga menyumbat pembuluh darah dan mencegah jantungnya itu dinutrisi. Sehingga tadi ada gejala kejiwaan yang terjadi ya, juga seperti orangnya insomnia, terus juga mudah marah ya, terjadi ketika jantungnya sudah diserang ya. Kemudian kombinasi statis, juga panas, juga malnutrisi jantung, tadi pasiennya jadi depresi, kurang bersemangat, terus juga disertai sensasi hangat di dada, palpitasi, insomnia, tidur, gelisah, mudah marah, moodnya mudah berubah, demam pasang surut malam hari, dan lidah merah, gelap, ada bintik gelap di sisi lidah gelap, atau keunguan pada bibir, wajah, sklera, nadinya berombak kencang, itu menunjukkan ada statis darah dan yang kronik ya, dan ada stagnasi qi liver. Berarti aksi dari formulanya ini adalah kita harus menyegarkan darahnya, mengatasi statis, menggerakkan qi, dan mengatasi nyeri yang terjadi. Untuk analisis formulanya di sini ada Tauren ya dan Honghua sebagai rajanya, yaitu fungsinya untuk menyegarkan darah dan mengatasi statisnya. Di deputinya ada Cesau dan Zhuangxiong dan Niuxi. Fungsinya itu memperkuat, menyegarkan darah dan juga supaya darahnya itu turun ya, nggak naik ya. Terus juga sebagai asistennya ada Seng Ti, Tong Kui, Ji Geng, Zhi Xiao, Hu, semuanya kombinasi ini untuk menyegarkan darah dan untuk menggerakkan qi-nya. Kemudian juga dia mengatasi statis dan menutrisi darah. Kemudian
mencegah yang-nya terus naik ya. Karena kan yang-nya naik itu tadi menyerang bagian atas kan, orangnya jadi pusing ya. Jadi kita menurunkan yang-nya supaya mau turun. Kemudian Ciganjur di sini ya fungsinya mengharmoniskan setiap komponen yang ada di, formula ini ya. Oke lanjut, untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini. Untuk nyeri yang disebabkan statis ya, di kolateralnya berarti kita harus, mengatasi statisnya, meregulasi, meridiannya, dan mengatasi nyerinya. Bisa ditambahkan Zhuangxie, Zhuanshan, Jia, Tilong, Sanleng, dan Ecu. Untuk, pengekangan parah dan stagnasi qi itu kita berarti harus menenangkan livernya juga, meregulasi qi dan mengatasi nyeri, yaitu ditambahkan Zhuanglianshi, Xiangfu, dan Xingpi. Untuk blokade menstruasi, gangguan menstruasi dan, nyeri saat menstruasi yang disebabkan statis darah, berarti kita harus menyegarkan darah, meregulasi menstruasinya, dan mengatasi nyerinya dengan membuang qigengnya dan menambahkan xiangfu, yimu, chao, dan celan ya. Untuk hipokondria ya, yang ada masa di hipokondrinya yang disebabkan statis darah, berarti kita harus menyegarkan darah, mengatasi statis, terus juga mengatasi stagnasi, menyebarkan penumpukannya tadi, yaitu dengan menambahkan Tasen, Yujin, Zhechong, Jisuji, Jigeng, dan Suici. Aplikasi modernnya ini bisa pada kasus seperti penyakit jantung koroner, penyakit jantung rematik, memar di dada, peradangan tulang rawan rusuk dengan nyeri dada, trombosis serebral, hipertensi, hiperlipidemia, tromboangitis obliterans, neurosis, gejala sisa gagal otak, sakit kepala, pusing ketika pasien yang menunjukkan tanda gejala statis darah dan ada stagnasi qi juga. Untuk kontraindikasinya untuk wanita hamil, orang sakit, dan lanjut usia ya untuk formula ini. Kemudian lanjut masih yang formula menyegarkan dan menghilangkan statis itu ada Puyang Huang Wutang ya. Itu komposisinya ada Seng Huangqi, Tang Weiwei, Jiso, Tilong, Zhuanxiong, Honghua, sama Tauran. Preparasinya bentuknya ramuan. Indikasinya ini serangan angina ya, yang serangan angin ya, bukan serangan angina. Jadi ini kayak stroke sih. Kemarin kan sudah belajar kan sama Bu Vidya yang Chongfeng ya. Ya ini salah satunya Chongfeng yang disebabkan oleh defisiensi qi ya dan statis darah yang ditandai hemiplegia, penyimpangan mulut dan mata, terus juga bicaranya lamban, air liurnya yang ngecas ya, terus-terusan keluar gitu ya dari mulut, sering BAK atau enuresis lidah gelap dengan lapisan lidah putih, nadi lemah dan lambat. Untuk analisisnya, pola ini disebabkan oleh cengkeh yang defisiensi ya. Terus juga ada qi dan stagnasi darah, obstruksi di pembuluh darah, diikuti adanya serangan angin. Kekurangan cengkeh ini tidak dapat menggerakkan darah ya, sehingga terjadilah penyumbatan darah, kemudian tidak dapat menutrisi tendon dan otot, makanya terjadi hemiplegia ya, atau kelumpuhan sebelah badannya. Dan defisiensi mulut dan mata ya, kan kalau biasanya orang yang kena stroke itu mulutnya bisa mencong ya, itu penyebabnya patogenesis ya, seperti itu ya dalam TCM. Kemudian dari buku The Spiritual Pivot Needling, dikatakan di situ bahwa patogen itu menyerang setengah dari tubuh, lalu masuk jauh ke dalam di mana yin dan wei itu berdiam ya. Jika ada sedikit kekurangan yin dan wei
Weijing Qi-nya itu akan pergi sementara patogennya yang akan tinggal di situ sehingga terjadilah hemiplegia itu. Kemudian bicara lamban ini merupakan karena defisiensi Qi dan statis darah sehingga tidak dapat menutrisi lidahnya. Dan air liur yang keluar tadi dari mulut sering BAK, terus itu tanda kalau ada defisiensi Qi ya, sehingga gagal untuk mengontrol. Kemudian lidah gelap dengan lapisan lidah putih, nadinya lambat lemah itu indikasi defisiensi Qi dengan stasis darah. Dan dari apa itu polanya, akar dari pola ini itu sebenarnya defisiensi Qi-nya penyebab penyakit utamanya, tapi cabangnya itu statis darahnya ya. Dan dijelaskan Wang Xingreng bahwa defisiensi itu bisa menghasilkan statis ya. Untuk aksi dari formula sendiri adalah mensuplemen Qi, menyegarkan darah dan membuka kolateralnya. Di sini sebagai rajanya ada Sheng Guangqi, yaitu mentonik Qi, juga memperkuat Qi ya, sehingga kalau Qi-nya kuat, berarti kita bisa menggerakkan darah, mengatasi statisnya, membuka blok kolateralnya ya, dengan biasanya digunakan dosis besar ya, untuk sebagai langsung buang ini. Kemudian sebagai deputinya ada Tang Kuiwei, yaitu fungsinya memperkuat menyegarkan darahnya, membuka blok kolateralnya tanpa merusak darahnya. Kemudian sebagai asisten ada Jesa, Chuan Xiong, Tauren, Honghua, itu fungsinya sebagai asisten dari Tang Kuei-nya ya, untuk menyegarkan darah dan mengatasi statis. Sebagai asisten dan sebagai utusan itu ada Tilung yang fungsinya membuka blok meridian dan kolateralnya, terus juga untuk memperkuat efeknya juga ya dari formulanya tadi ya. Kemudian modifikasinya di sini banyak ya. Bisa dilihat di tabel ini, nanti kalian baca lagi ya. Saya akan bacakan satu aja, misalnya kalau ketidakmampuan berbicara ya, biasanya kan soalnya kalau orang yang kena stroke itu jadi susah berbicara ya, itu berarti kita tambahkan prinsip terapinya adalah mengatasi dahak dan membuka lubang sumbatannya yang tadi, sumbatannya itu, yaitu ditambahkan dengan si Changpu, Yuqin, dan Yuangce ya. Untuk aplikasi modernnya, biasanya ini kasus serangan cerebrovaskular ya, kayak stroke kayak gitu lah. Penyakit jantung koroner, sekuel polio, hemiplegia, paraplegia, kelumpuhan pada anggota badan. Kontraindikasinya, formula ini dapat bereaksi ya bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan formula ini tidak berlaku untuk hemiplegia karena defisiensi yin ya, dengan hiperaktif obstruksi darah, dahak statis darah yang ditandai dengan tubuh lidahnya merah, lapisan lidah kuning, dan nadinya besar dan kuat. Lanjut, masih di kategori pertama, ini juga ada formula Seng Huatang. Isinya Tangkue, Chuan Xiong, Tauren, Pao Cheng, sama Cigancau. Preparasinya herba direbus dengan jumlah yang sama antara anggur kuin dan air seni bayi kalau zaman dulu, tapi kalau aplikasi modernnya itu sudah dijadikan ramuan tapi campurannya dengan anggur kuning ya, yang dalam jumlah yang sedang ya. Oke, untuk indikasinya kalau Seng Huatang itu untuk pola defisiensi darah dengan ada bekuan dingin statis darah yang ditandai dengan hambatan lokia ya. Lokia itu kayak perdarahan ya, yang darah yang dikeluarkan setelah melahirkan, dan nyeri dingin di perut bawah. Untuk analisis patogenesisnya, setelah melahirkan, wanita itu kekurangan Qi ya dan darah, karena memang kalau saat melahirkan kan banyak keluar darah kan.
banyak keluaran darah, sehingga ketika dia kekurangan Qi dan darah itu sangat rentan terhadap serangan dingin yang dari eksternal. Kesemuanya itu bisa membuat bekuan dingin ya dan statis darah, sehingga menyebabkan tadi lokianya itu tidak tertahan ya, nggak bisa keluar dan terjadi statis darah yang menyumbat rahimnya, sehingga terjadilah nyeri dingin di perut bawahnya. Untuk aksinya berarti kita harus menutrisi darah, mengatasi statis darah, menghangatkan meridian, dan mengatasi nyerinya. Untuk analisis formulanya sebagai rajanya di sini ada Tang Kue ya, dengan dosis yang besar, yaitu fungsinya menutrisi darah, juga menyegarkan darah, mengatasi statis darah, dan untuk mendorong regenerasi ya, regenerasi darah ya, pembentukan darah baru, juga menggerakkan stagnasi dan mengatasi nyeri. Sebagai wakilnya ada John, Seong, dan Tauren, yang keduanya bila dikombinasikan itu untuk menyegarkan darah dan mengatasi statis. Ada asistennya ada Pouching ya, Pouchiang, dan juga ada wine ya, arak beras ya, arak beras kuning, di mana keduanya itu fungsinya untuk membuang dinginnya ya dan menghangatkan meridiannya ya, serta menghentikan perdarahannya. Sebagai utusannya ada Gancau yang mengharmoniskan bagian tengah, juga mengatasi nyeri akut dan mengharmoniskan semua ingredient dalam formula tersebut. Oh ya, untuk modifikasinya bisa dilihat di sini. Untuk lokia ya yang sedikit nyeri ya di bagian abdomen, itu kita berarti harus intensif ya untuk menghilangkan statis darahnya ya dengan buang taurennya. Untuk modifikasi lain bisa dilihat ya di tabel ini, kalian bisa baca. Untuk aplikasi modernnya, involusi uterus yang buruk, nyeri postpartum, kontraksi uterus, dan retensi plasenta. Jadi kasus-kasus yang pada ibu yang baru melahirkan biasanya untuk kasus ini ya, pemakaian seng huatang. Kontraindikasinya, formula ini dipergunakan dengan hati-hati ya, pada pola yang berhubungan dengan panas darah, dan dikontraindikasikan untuk lokia yang banyak, terus juga perdarahan terus-menerus, dan ada sesak nafasnya. Lanjut ada Fuyuan Huo Suetang. Di sini dia ada Jaihu, Den Huafen, Tang Kue, Hong Hua, Gancho, Chuan Sanjia, Tahuang, Tauren. Ya, untuk preparasinya, kecuali tauren, potong semua obat ya, sekecil kacang, rebus 1 liang dengan 1 gelasnya air dan 0,5 gelasnya anggur. Rebus hingga menjadi 7 feng, lalu buang ampas, minum rebusan panas sebelum makan, minum formula sampai diarenya muncul ya. Ini akan meredakan sakit perutnya, tidak perlu meminum seluruh ramuan. Dan aplikasi modernnya biasanya potong semua obat jadi bubuk kasar, siapkan dosis 30 gram, rebus dengan anggur kuning sebanyak 30 ml. Indikasinya biasanya dia karena cedera akibat jatuh ya, atau patah tulang, memar, ketegangan, disertai dengan statis darah ya, ditandai rasa sakit yang luar biasa di dada dan hipokondrium maupun panggul. Analisis patogennya, keluarnya darah dari pembuluh darah yang terlokalisasi itu akan membentuk obstruksi internal, sehingga menghasilkan nyeri ya. Kemudian formula ini kan tadi fungsinya untuk mengobati rasa sakit di dada, hipokondrium, atau di panggul yang dilalui meridian, liver, dan kandung empedu. Karena liver itu fungsinya menyimpan darah, liver ini harus dirawat ya, terlepas meridian mana yang cedera sebenarnya, dan menyebabkan statis darah kalau memang kita tidak merawat liver kita dengan baik. Dan gangguan sirkulasi yang terjadi di hipokondrium dan panggul itu disebabkan statis darah dan juga stagnasi Qi di daerah tersebut.
kombinasi stasis darah dan yang parah dan stagnasi Qi itu menyebabkan nyeri yang luar biasa ya, karena memang dasarnya stagnasi Qi aja udah menimbulkan rasa sakit. Terus kemudian ditambah ada stagnasi darah. Berarti kalau gabungan itu ya bisa dibayangkan aja sakitnya berkali-kali lipat ya rasa sakitnya. Kemudian untuk aksinya sendiri dari formula ini adalah menyegarkan darah, menghilangkan statis, menenangkan liver, dan membuka blok atau sumbatan dari meridiannya ya. Untuk analisis formulanya sebagai rajanya ada Tahuang dan Caihu yang fungsinya untuk mengatasi stasis darah ya di meridian livernya. Di putihnya ada Tauran, Honghua, dan Chuan Sancha itu fungsinya untuk menyegarkan darah dan membuka sumbatan di kolateralnya. Sebagai asistennya ada Tang Kue itu mensuplemen darah dan menyegarkan darah. Ten Huafen di situ dia membersihkan panas ya dan melembabkan yang kering ya, juga mengatasi statisnya ya. Keduanya kalau dikombinasi digunakan untuk mengaktifkan darah dan menutrisi yin-nya. Gancau di sini sebagai asisten dan utusannya untuk meregulasi ya dan mengatasi nyerinya dan mengharmoniskan setiap komponen yang ada di formula tersebut. Lanjut, untuk modifikasinya untuk nyeri yang parah yang disebabkan oleh statis yang serius, berarti kita harus menyegarkan darahnya dan mengatasi statis, terus juga meminimalis pembengkakan dan mengatasi nyeri ya. Itu bisa ditambahkan sanci atau rusiang, moyau, yan huaso. Untuk nyeri parah yang disebabkan oleh stagnasi qi, itu berarti kita prinsipnya adalah menggerakkan qi-nya lagi dan mengatasi nyerinya. Ditambahkan Chuanxiong, Qiangfu, Yuqin, dan Xingpi. Untuk aplikasi modern berarti kasusnya biasanya neuralgia interkostal, peradangan kartilago tulang rusuk, kontusio dada, psikosis, dan hiperplasia payudara. Kontraindikasinya disarankan berhenti minum ramuan ini ya setelah terjadi diare. Namun jika sakitnya itu sudah berkurang, tapi penyakitnya belum sembuh ya setelah diare, maka formula itu harus dirubah ya. Dirubah melalui penambahan atau pengurangan herbanya atau dosisnya itu bisa dikurangi dan tidak boleh dikonsumsi pada wanita hamil. Lanjut, ini Weng Qiang Tang, isinya ada Wu Chuyu, Tang Kue, Shao Yao, Chuan Xiong, Rensen, Kuce, Qiao, Mutanpi, Sengjiang, Ganzhou, Panxia, dan Meitong. Preparasinya rebus semua obat dengan 1 tau air, didihkan hingga 3 seng. Minum rebusan hangat 3 kali sehari. Untuk aplikasi modernnya direbus dan dicampur dengan Qiao ya, yang dilelehkan dalam rebusannya. Indikasinya dia itu untuk kasus defisiensi dingin di Chong dan Renmai-nya. Terus juga ada sumbatan statis darah dengan bercak menstrual dan atau mens yang keunguan dan gumpalan darah. Mungkin ada pola menstruasi yang tidak teratur seperti menstruasi di awal, mens yang terlambat, mens dengan periode lama, lebih dari 2 kali mens ya dalam 1 bulan. Mungkin juga menstruasinya itu terhambat, ada demam pada malam hari, terus juga panas yang mengganggu di telapak tangan, mulut dan bibirnya kering, juga ada distensi dan penuh di perut, bawah, dan lidahnya itu merah gelap, nadinya berombak, terus juga bisa juga pasiennya itu mengalami infertilitas ya atau kemandulan ya. Kemarin kayaknya sudah belajar kan tentang infertilitas di ginekologi ya, yang disebabkan karena penyebabnya defisiensi dingin di uterus bisa juga menjadi manifestasi ya atau tanda gejala yang mengindikasikan memerlukan ramuan ini ya. Seperti yang kita tahu bahwa John dan Renmai itu terkait dengan masalah ginekologi ya. Jadi memang untuk kasusnya ini terkait dengan masalah ginekologi.
Chong itu adalah lautan darah dan Ren-nya itu biasanya mendominasi terkait kehamilan ya. Sehingga meridian tersebut kan memang berasal dari uterus ya, terhubung dengan uterus melalui perut bagian bawah dan berhubungan dengan menstruasi dan persalinan. Dengan adanya defisiensi dingin di Chong dan Renmainya itu akan menyebabkan sumbatan statis darah. Tadi kan dibilang penyebab statis darah itu salah satunya adalah dingin ya. Sehingga kalau ada dingin internal itu darahnya itu bisa jadi statis ya, mandek gitu. Karena darahnya kan jadi membeku. Sehingga tadi terjadilah nyeri perut bawah dan perasaan penuh ya, dan mensnya tadi jadi tidak teratur dan juga infertilitas. Dan obstruksi statis darah itu darah meninggalkan pembuluh darah ya, atau Chong dan Ramainya, sehingga menyebabkan kegagalan fungsi astringen ya atau memperkuatnya, sehingga bisa jadi banjir atau bercak mens ya, bentuknya mensnya ada banjir atau bercak mensnya. Kemudian statis darah itu juga yang disebabkan oleh akumulasi dingin itu dapat menyebabkan mensnya terhambat dan tertunda. Kemudian statis darah yang menghalangi pembuluh darah baru, pembentukan darah baru itu dicirikan bibir dan mulutnya kering disebabkan karena kurang lembab dan ada demam malam hari dan rasa panas di telapak tangan, itu indikasi kalau ada panas internal yang mengkonsumsi darahnya. Untuk aksinya berarti formula ini untuk menghangatkan meridian ya, menghilangkan dingin dan menghilangkan statis serta menutrisi darahnya. Untuk analisis formulanya, di sini sebagai rajana ada Wucuyu ya, yang dia menghilangkan dingin, mengatasi nyeri, dan ada Kuce juga yang dia fungsinya menghangatkan ya, dan membuka sumbatan dari meridiannya. Keduanya itu kalau dikombinasikan untuk menghangatkan meridiannya dan menghilangkan dinginnya ya. Terus juga sebagai deputinya ada Tang Kue, Chuan Xiong, Mutanpi yang fungsinya untuk menyegarkan darah, menutrisi darah, dan meregulasi menstruasinya. Sebagai asistennya itu banyak ya, di sini ada Echao, Paiso, Maitong, Rensen, Gancao, Panxia, Senchang. Untuk Echao, Paiso, dan Maitong fungsinya itu menutrisi darah, mengharmoniskan liver, menutrisi yin, dan melembabkan yang kering ya. Kemudian Ronsen Gancao, Panxia, Sicang itu fungsinya untuk mentonik yang berkuaci, terus juga memperkuat limpanya, mengharmoniskan lambung, dan menenangkan bagian tengah. Ganjonya sendiri fungsinya di sini sebagai utusan, yaitu mengharmoniskan semua komponen yang ada di formula ini. Untuk modifikasinya bisa dilihat di sini ya. Untuk kasus misalnya defisiensi Qi yang parah, berarti kita harus memperkuat Qi dan memperkuat limpanya ya dengan menambahkan Huang Qi dan Pai Chu ya. Dan contoh lain bisa dibaca di tabel ini. Untuk aplikasi modernnya, ini biasanya perdarahan uterin disfungsional, penyakit radang panggul kronis, mens tidak teratur, perdarahan uteris, disminor, dan infertilitas. Untuk aplikasi modernnya juga ini terkait dengan masalah ginekologi ya biasanya. Dan kontraindikasinya formula ini tidak digunakan untuk menstruasi tidak teratur karena panas yang berlebihan ya. Karena kan dia itu tadi karena dingin internal kan penyebabnya. Juga tanpa statis darah ya. Ini kan indikasinya untuk statis darah ya. Berarti dalam juga meminum formula ini hindari makanan mentah dan dingin ya, atau dingin saat minum obat ini supaya efek terapinya itu bisa tercapai ya. Kalau kita makan mentah dingin kan tadi fungsinya herbal ini untuk menghangatkan, berarti berkontraindikasi dengan formula yang kita resepkan kan, sehingga penyakitnya tidak tuntas ya kalau kita malah meminum atau melakukan kebiasaan yang malah menyebabkan
penyebab penyakitnya itu terus ada ya. Kan tadi penyebab penyakitnya karena dingin kan? Oke, lanjut. Ini formula. Ini kita sudah masuk yang formula untuk menghentikan perdarahan ya, Xiaoqi Xinqi. Ini komponennya ada Sengti, Xiaoqi, Huaxi, Mutong, Puhang, Ocie, Tangcuye, Tangkui, Jiji, Kancau. Preparasinya potong obatnya kecil-kecil. Untuk setiap takaran gunakan 0,5 liang atau 15 gram rebusan diminum sebelum makan. Untuk aplikasi modernnya siapkan sebagai rebusan sesuai dosisnya dengan keadaan penyakitnya ya. Untuk indikasinya dia itu kasus tanguria darah ya, atau ada darah di urinnya yang disebabkan oleh akumulasi panas di jauh tengah ya, ditandai dengan adanya darah di urin dan di urin terus sering nyeri saat buang air kecil dengan panas. Ada sensasi panas ya ketika kita kencing ya, dan biasanya pipisnya tuh tidak lancar, lidahnya merah dan nadinya cepat. Kemudian analisisnya stagnasi panas di sel tengah itu merusak meridian kandung kemih ya, dan transformasi C sering nyeri mengakibatkan sering nyeri ya saat buang air kecil, panas tidak lancar ya, dan mengandung darah urinnya. Akumulasi panas di kandung kemih juga merusak darah dan darahnya itu keluar bersama urin. Kemudian lidah merah nadi cepat itu tanda kalau ada akumulasi panas. Aksinya berarti mendinginkan darah, menghentikan perdarahan, mendorong urinasi dan mengatasi stanguria ya, atau urin darah pada urin ya, adanya darah pada urin. Untuk analisis formulanya di sini sebagai rajanya ada Xiaoce, deputinya ada Zheng Ti dan Pu Huang dan Ouqi ya. Di sini fungsinya bila dikombinasikan itu untuk mencegah stangurianya ya, dan juga fungsinya kan dia mendinginkan darah, menghentikan perdarahannya, mengatasi stasisnya, mengatasi retensi statis ya, dan menghentikan perdarahannya. Sebagai asistennya ada Huang Xi, Tan Cui, Ye, Ouqi, Cece, dan Tang Kui. Fungsinya itu Seng Ti dan Tang Kui itu untuk mendorong urinasinya ya, tanpa merusak yin dan darahnya, juga mencegah statis darah ya. Terus juga dia itu supaya panasnya itu bisa turun ya, membuang patogennya juga. Dan di sini utusannya ada gancau, fungsinya untuk mengharmoniskan bagian tengah, mengatasi nyeri, terus juga mengharmoniskan setiap komponen yang ada di formula ini. Untuk modifikasinya, untuk buang air yang nyeri, painful urination, itu berarti kita harus mengatasi stangurinya dan menyegarkan darah dan mengatasi nyerinya, yaitu dengan menambahkan 1,5 gram poponya yang bentuknya powder ya atau bubuk. Terus juga untuk stanguria yang jangka panjang ya, dengan adanya urin di darahnya ya, yang mengkonsumsi Qi dan Yin-nya, berarti kita harus memperkuat Qi dan menutrisi Yin-nya dengan membuang obat yang sifatnya dingin, lubrikasi dan percolating ya, seperti Mutong, Huase, dan menambahkan Taji dan Tajizeng sama Huangji dan Echao. Aplikasi modernnya berarti terkait kasus di perkemihan ya, sistem urinasi ya, biasanya infeksi akut sistem urinasi, kalkulus urinasi, nefrotuberkulosis. Kontraindikasinya, formula ini kan sifatnya dingin dan sejuk, dan fungsinya lubrikasi dan perkolasi ya, dan biasanya hanya diindikasikan pada pola panas ya, tidak diindikasikan untuk stagnuria darah dengan pola dingin ya. Terus juga defisiensi yin dengan api, defisiensi
Qi yang gagal mengontrol. Lanjut, untuk kategori formula regulasi darah yang masuk ke kategori 2 ya, contohnya ada juga si Huai San, itu isinya ada Tachi, Xiaoqi, Heye, Cepaye, Paimugen, Xianzhougen, Zeze, sama Tahuang, Mutanpi, sama Cholungpi ya. Untuk preparasinya, semua bahan ini digoreng jadi arang ya, jadi warnanya gelap seperti itu ya. Giling bahan menjadi bubuk halus, bungkus dengan kertas pembungkus, tutup dengan tanah mangkuk, diamkan di tanah selama 1 malam ya untuk menghilangkan racun api, dan tambahkan jus akar teratai putih ya atau jus lobak ya. Ambil bubuk 5 siang dan minum setelah makan. Indikasinya ini juga untuk hemoragi atau perdarahan yang disebabkan panas darah ya, seperti muntah darah, ludah dengan darah, dahak darah, batuk darah, mimisan ya. Jika darah merah cerah itu berarti menandakan situasinya akut ya, dan adanya panas ya di situ. Tubuh lidah merah dan nadinya cepat. Analisis patogenesisnya, formula ini kan diindikasikan untuk perdarahan, terutamanya perdarahan yang terjadi di jauh atas. Perdarahan itu menyebabkan panas api yang menyala-nyala ya, yang bergerak ke atas, terus kemudian merusak pembuluh darahnya sehingga darahnya itu keluar dari pembuluhnya. Makanya tadi ada batuk darah ya, mimisan seperti itu karena darah keluar dari pembuluhnya. Aksinya berarti mendinginkan darah dan menahan perdarahannya. Untuk analisis formulanya, berarti sebagai rajanya ada Taji dan Xiaoqi. Fungsinya di sini dia itu mendinginkan darah ya, dan mengatasi perdarahannya. Sebagai wakilnya itu ada Heye, Cepaye, Paimogen, Liupi ya, fungsinya itu di sini juga mendinginkan darah ya dan menghentikan perdarahan, juga untuk sebagai astringin ya di sini sehingga menghentikan perdarahannya. Sebagai asisten ada Cece, Tahuang, Mutangpi ya, semuanya digunakan untuk membersihkan panas, terus juga mengalirkan apinya, mendinginkan darah dan menghilangkan statisnya. Untuk modifikasinya, untuk masalah Qi dan api ya yang terus ke atas ya, menyebabkan panas darah, juga ada panas darah, biasanya pada situasi akut ya, itu berarti kita gunakan formulanya itu bentuknya dekok ya, atau rebusan. Terus juga kalau dia itu panas ya, ada panas ya, ada untuk mengontrol panasnya, berarti kita harus tambahkan tahuang ya, tahuang sama cicenya. Untuk mengontrol darahnya itu kita tambahkan yang fungsinya suppressing dan tranquilizing ya, ya seperti Nusi sama cece ya, yang mengatasi stasis darahnya tadi ya. Untuk aplikasi modern, berarti biasanya kasus perdarahan gastrointestinal atas, bronkiektasis, hemoptisis, karena tuberkulosis ya. Formula ini, kontraindikasinya formula ini tidak digunakan untuk mengobati cabang dalam keadaan akut ya. Namun setelah perdarahan, berarti ini dia itu mengobati penyakit dengan prinsip mengobati cabang masalahnya dulu dalam keadaan akut. Akut kan berarti emergensi ya, yang harus diatasi langsung gitu, segera diatasi. Namun setelah perdarahan itu dapat dikendalikan akar masalahnya, penyebab perdarahan itu apa, harus segera diidentifikasi untuk lebih meningkatkan efektivitas dari obatnya. Formula ini tidak diindikasikan untuk pola defisiensi dingin
Karena bentuknya bubuk dapat digunakan secara internal maupun eksternal ya pemakaiannya. Kemudian meskipun obat harus jadi arang, ketika melakukannya juga harus hati-hati ya untuk memastikan obatnya itu tetap utuh dan jika tidak efek obatnya tidak akan tercapai ya kalau terlalu gosong ya. Kemudian ini yang terakhir ada kesuifan. Dia itu isinya ada Xingtai, Guolouren, Haifeng, Jiaozhezhe, dan Heji. Preparasinya giling obat menjadi bubuk halus, buat pil menggunakan madu dan jus jahe, larutkan pil itu di mulut. Penggunaan modern, giling obat menjadi bubuk halus, ambil 9 gram, dapat juga digunakan secara rebusan, sesuai dengan dosis, dengan perbandingan dari formulanya ya. Kemudian indikasinya dia juga perdarahan yang disebabkan AFI liver itu menyerang paru. Makanya pasiennya itu mengalami batuk, terus juga dahaknya kental berlumur darah, ada rasa jengkel, mudah marah, nyeri dada, tenggorokannya kering, rasa pahit di mulut, kemerahan di wajah, konstipasi, lidahnya merah dengan lapisan lidah kuning, nadinya senar dan cepat. Analisisnya pola ini disebabkan karena api liver yang menyerang paru ya dan merusak pembuluh darah. Dari semua organ Changfu, paru itu merupakan organ yang paling halus dan murni. Sehingga kalau dia itu kena panas, dibakar oleh api liver itu, maka akan timbul cairan ya, maka akan menghasilkan cairan paru, yang cairannya di paru itu bisa jadi sputum ya atau dahak yang kental tadi. Dan kegagalan memurnikan dan turun dari paru itu menghasilkan dahak kental dan sulit dikeluarkan. Kemudian api liver membakar paru dan merusak kolateral paru, itu menyebabkan darah itu akan meluap ke atas dengan dahak bercampur darah. Kemudian api liver itu, dimanifestasikan dengan tadi ya, gangguan emosi juga ya, karena kan liver itu juga mengatur emosi, tadi mudah jengkel, mudah marah, terus juga ada nyeri dada, tenggorokannya kering, rasa pahit di mulut, wajahnya memerah, dan juga bisa konstipasi. Lidah merah dengan lapisan lidah kuning, nadi cepat senar itu mengindikasikan kalau apinya berkobar atau menyala-nyala. Terus lokasi penyakit di paru, tapi akar penyakit itu sebenarnya di liver ya, karena kan yang menyerang paru itu liver ya. Dalam, prinsip, penyakit ini ya. Maka aksinya ya kita harus membersihkan panas liver dan paru-parunya, mendinginkan darah dan menghentikan perdarahannya. Untuk formulanya yang jadi raja adalah Xingtai sama Chaozhezhe yang fungsinya itu untuk membersihkan liver, panas liver, terus juga menyalurkan ya, menyebarkan api ya, dan juga menghentikan perdarahan. Sebagai deputi ada Guoluren sama Hyphen, itu fungsinya untuk mengatasi batuknya tadi ya, yang disebabkan oleh, dahak, terus juga, ada apa itu, darahnya ya, di sputumnya ya, ketika dia batuk, makanya itu ini dipergunakan untuk mengatasi formula Guoluren sama Hyphen ini untuk mengatasi dahaknya, mengatasi batuknya, dan menghentikan perdarahannya. Sebagai asistennya ada cempi ya, kulit jeruk, itu fungsinya untuk, memperkuat dan mengatasi stagnasinya ya. Untuk modifikasinya kalau ada api panas ya, panas api yang merusak yin, berarti kita harus membersihkan, panas parunya dan menutrisi yin-nya dengan menambahkan sasen dan maitong. Kemudian ada sputum yang banyak, berarti kita harus membersihkan, eee, panas paru ya, dan membuang dahaknya juga dan mengatasi batuknya dengan menambahkan cuanpeimu, tianchuhuang, sama pipaye. Untuk perdarahan di hidung, mimisan ya, membersihkan panas dan mendinginkan darah, kita harus buang heci dan haifusenya dan menambahkan xinghao dan mutanpi. Untuk aplikasi modernnya biasanya dia itu untuk kasus hemoptisis, bronkioktasis, dan tuberkulosis ya.
Untuk kontraindikasinya, formula ini kan sifatnya dingin dan sejuk serta menurunkan dan drastis ya, sehingga tidak boleh digunakan pada pola sindrom yang defisiensi yin paru ginjal atau ada diare karena defisiensi limpa. Oke, sekian untuk penjelasan regulasi darah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang saya berikan?